wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Naja, salah satu mahasiswi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dari nomor NIM 21083040001. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview sebuah mushaf Al-Quran yang sering saya pakai setiap hari. Video ini dibuat sebagaimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kajian tarikh Al-Quran. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan Al-Quran yang saya pakai sekarang ini. Ini ialah Al-Quran terjemah, Asy-Syifa, hafalan dan tajwid berwarna. Sebelum saya memakai Al-Quran ini, saya memiliki Al-Quran yang mungkin ukurannya lebih kecil daripada Al-Quran ini, dan itu sering saya pakai di setiap harinya. Tetapi mungkin karena sering kemakan oleh waktu, karena Al-Quran tersebut sering dipakai, jadi mungkin ada beberapa yang koyak atau beberapa halamannya tuh ada yang hilang. Jadi ayatnya tidak sempurna ketika dipakai. Kemudian untuk sementara waktu saya memakai Al-Quran yang ada di rak, yang mungkin waktu itu saya melihat Al-Quran ini karena jarang dipakai atau mungkin tidak pernah dipakai sebelumnya. Jadi saya mengambil Al-Quran ini dan saya memakainya. Saya berpikiran untuk memanfaatkan Al-Quran ini, dan sampai sekarang pun Al-Quran ini saya manfaatkan di setiap harinya. Oke, selain itu saya akan menjelaskan mengenai aspek yang ada di dalam mushaf Al-Quran ini. Kemudian pembahasan pertama dari aspek struktur mushaf ini, yang pertama ialah manzil. Manzil adalah sebuah sistem pembagian pembacaan Al-Quran untuk memudahkan penyelesaian atau penghataman selama 7 hari. Dan manzil ini dibagi 7 terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu atau 7 hari. Contoh manzil yaitu manzil 1 dari juz 1 sampai 6 pada surah 1-4, yakni surah Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nisa. Kemudian manzil 2 pada juz 6-11, surah 5-9, yakni surah Al-Maidah sampai At-Taubah. Kemudian manzil 3 yakni dari juz 11 sampai juz 14, surah ke-10 sampai 16, yakni surah Yunus dan An-Nahl. Kemudian manzil 4 dari mulai juz 15 sampai 19 pada surah ke-17 sampai 25, yakni surat Al-Isra dan sampai surat Al-Furqan. Kemudian manzil 5 pada juz 19 sampai 23, surat ke-26 sampai 36, yakni pada surat Asy-Syu'ara dan Yasin. Asy-Syu'ara sampai Yasin. Kemudian manzil 6 pada juz 23 sampai juz 26 pada surat ke-37 sampai surat ke-49, yakni surat As-Saffat sampai Al-Hujurat. Kemudian manzil ke-7 dari juz 26 sampai 30 pada surat ke-50 sampai 114, yakni surat Qaf sampai An-Nas. Kemudian pembahasan kedua ialah hisab, yang dimana hisab ini ditandai dengan adanya simbol yang terdapat pada surat Al-Baqarah pada ayat 232. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada lagi hisab dalam surat An-Nisa pada ayat 123. Seperti ini di sebelah kiri. Kemudian hisab juga ada lagi pada surat Yusuf ayat 53. Hisab ini pada ayat 53 pada surat Yusuf. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian pembahasan yang ketiga ialah makro atau ruku, ialah tanda ain yang letaknya itu berada di samping.
kanan atau kiri pada penulisan Al-Quran. Seperti ini. Pada surat Yusuf ayat 57. Pada surat Yusuf ayat 57. Kemudian ada lagi pada surat At-Taubah seperti itu. Kemudian selain itu ada juga simbol pada surat Al-Fatihah yang dimana pada ayat ke-7 itu pada simbol tersebut menunjukkan versi ayat yang lain, yakni seperti Al-Kufi dan Al-Maliki. Seperti ini. Simbol itu menandakan versi ayat lain seperti Al-Kufi dan Al-Maliki.